Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Ali. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan menjelaskan latihan daya tahan kardiorespirasi dan latihan kekuatan. Yang pertama, daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah tingkat di mana jantung, paru-paru, dan otot Anda bekerja bersama ketika Anda berolahraga untuk jangka waktu yang lama. Ini menunjukkan seberapa efisien fungsi sistem kardiorespirasi Anda dan merupakan indikator seberapa sehat dan sehat Anda. Penting untuk mengetahui tingkat daya tahan kardiorespirasi Anda karena itu bisa menjadi pertanda kesehatan atau tanda bahwa Anda perlu meningkatkan tingkat kebugaran Anda. Meningkatkan daya tahan kardiorespirasi memiliki efek positif pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Paru-paru dan jantung Anda dapat menggunakan oksigen keseluruhan. Paru-paru dan jantung Anda dapat menggunakan oksigen dengan lebih baik. Ini memungkinkan Anda berolahraga untuk waktu yang lama tanpa merasa lelah. Kebanyakan orang meningkatkan daya tahan kardiorespirasinya dengan melakukan olahraga teratur. Metabolic equivalence digunakan untuk mengukur intensitas latihan dan penyerapan oksigen Anda. Mereka mengukur pengeluaran energi saat istirahat. Daya tahan kardiorespirasi diukur dengan pengambilan oksigen maksimum VO2 max dan bagaimana penggunaannya selama latihan intensif. Penyerapan oksigen dalam jumlah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa menggunakan lebih banyak oksigen dan sistem kardiorespirasi Anda berfungsi secara efisien. Tes VO2 max biasanya dilakukan dengan dokter atau ahli fisiologi olahraga di laboratorium, rumah sakit, atau klinik. Anda dapat melakukan tes submaksimal dengan instruktur kebugaran yang berkualitas. Tes latihan submaksimal digunakan untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi Anda. Jika Anda sehat secara fisik atau atlet, Anda dapat mengukur kebugaran kardiorespirasi menggunakan tes treadmill Astran, tes lari 2,4 kilo, tes tidur multistage. Lebih banyak orang yang tidak bergerak dapat melakukan tes 1,5 mil berjalan jalan koper. Anda juga dapat melakukan tes treadmill atau melakukan level Anda sendiri dengan membandingkan seberapa cepat Anda berlari dengan hasil rata-rata dari balapan. Tes dapat membantu memberikan informasi tentang seberapa baik jantung dan paru-paru Anda bekerja untuk mendapatkan oksigen ke otot selama Anda berolahraga. Hasil Anda mungkin menunjukkan resiko Anda terkena penyakit jantung atau penyakit kronis lainnya. Mereka akan termasuk tekanan darah dan detak jantung istirahat. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk membantu menentukan jenis latihan dan program penurunan berat badan yang mungkin diperlukan. Latihan-latihan ini dapat membantu Anda meningkatkan daya tahan kardiorespirasi Anda. Anda tidak membutuhkan banyak peralatan sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Anda bahkan mencoba melakukan 5-10 menit latihan ini beberapa kali per hari jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga. Latihan ini dapat membantu membakar lemak, mengembangkan otot, dan membuat jantung Anda terpompa. Penting juga bagi Anda untuk bernafas dalam saat melakukan latihan. Cobalah untuk melakukan setiap latihan setidaknya 1 menit. Anda dapat beristirahat selama 30 detik di antara setiap latihan. Mereka membutuhkan sejumlah daya tahan sehingga Anda dapat secara bertahap
meningkat durasi dan intensitas latihan Anda. Berlari dan lompat di tempatnya. Lakukan setiap langkah ini selama 30 detik. 1. Berlari di tempat. 2. Sambil terus berlari di tempat, angkat lutut setinggi mereka. Selanjutnya, mulailah untuk mengangkat kaki Anda ke atas dan ke atas seolah-olah Anda ingin menyentuh pantat Anda. Yang kedua, jack lompat. 1. Berdiri dengan kedua kaki bersatu dan lengan berada di samping Anda. Lompat kaki Anda terpisah saat mengangkat tangan ke atas. Kepala. 3. Lompat kembali ke posisi awal dan lanjutkan gerakan ini. Yang ketiga, sisi lompat berdiri. 1. Dari posisi berdiri, lompat berdampingan dengan kedua kaki pada saat bersamaan. 2. Anda dapat melompat objek dengan sedikit ketinggian untuk meningkatkan kesulitan. Yang keempat, sisi ke sisi hook. 1. Dari posisi berdiri, turunkan bokong ke bawah dalam posisi jongkok, langkah kaki kanan Anda sejauh mungkin ke kanan. Kemudian, bawa kaki kiri Anda untuk bertemu kaki kanan Anda. Langkah kaki kiri Anda sejauh mungkin ke kiri. Bawa kaki kanan untuk bertemu kaki kiri Anda. Lanjutkan gerakan cairan ini. Terakhir, jaga pantat Anda tetap rendah sepanjang waktu. Tingkatkan kecepatan Anda atau masuk ke squat yang lebih rendah untuk menambah kesulitan. Yang kelima, masuk dan keluar squat 4. 1. Berdirilah dengan kedua kaki Anda bersama. 2. Lompat kaki Anda ke samping sehingga lebih lebar dari pinggul Anda. Jongkok di posisi ini. Lompat kaki Anda kembali dan jongkok di posisi ini. 5. Lanjutkan gerakan ini. Burpee yang keenam. 1. Dari posisi berdiri, lompat dan angkat lengan Anda. 2. Saat kaki Anda menyentuh lantai, jatuhkan tangan Anda ke lantai di bahu Anda. 3. Melompat, melangkah atau berjalan mundur ke posisi papan. 4. Melompat, injak atau berjalan maju ke depan ke arah tangan Anda. 5. Melompat dan melanjutkan gerakan yang Anda mulai. Aktivitas lain, Anda juga dapat melakukan aktivitas fisik lainnya seperti berlari atau jogging, renang, bersepeda, tarian, tinju, aerobik, atau kegiatan serupa. Olahraga aktif apapun dan lain-lain. Take away, meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, Anda memerlukan aktivitas fisik yang teratur. Pastikan Anda melakukan latihan aerobik yang menyebabkan detak jantung Anda meningkat. Tambahkan variasi ke rutinitas latihan Anda sebanyak mungkin. Ini memungkinkan Anda melatih kelompok otot yang berada dan memberi tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat. Jaga kesehatan Anda dan mulai program olahraga hari ini.
exercise to improve your cardiorespiratory endurance. Latihan ini dapat membantu Anda meningkatkan daya tahan kardiorespirasi Anda. Anda tidak membutuhkan banyak peralatan juga. Kayak kita akan melakukan yang kayak sit up itu kan juga tidak menggunakan alat. Jadi kita bisa latihan ini juga bisa membantu membakar lemak, mengembangkan otot, dan membuat jantung Anda menjadi lebih terpompa. Penting juga bagi Anda untuk bernafas dalam-dalam saat melakukan latihan, yaitu yang bisa saya jelaskan yang latihan daya tahan kardiorespirasi. Yang kedua yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun sebelum memulai latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk yang mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau kayak nge-gym gitu, atau di rumah dengan peralatan yang sederhana. Hanya saja perlu Anda ingat, sebelum melakukan latihan kekuatan, Anda harus terlebih dahulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5. Nah, itu bisa yang kayak melakukan stretching selama 5-10 menit. Nah, manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya otot. Latihan kekuatan juga memberikan beberapa manfaat berikut ini. 1. Melancarkan peredaran darah. 2. Meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Memperbaiki postur tubuh. Mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang. Meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Meningkatkan rasa percaya diri. Menjaga berat badan ideal. Memperbaiki mood. Namun, Anda perlu ingat, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, Anda perlu melakukan secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok. Jadi kita jika ingin melakukan latihan tersebut, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak boleh yang kayak seandainya kita lagi merokok gitu, tidak boleh. Terus jenis-jenis latihan kekuatan. Berikut ini adalah beberapa jenis latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan tanpa bantuan alat khusus. Yang pertama, push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Nah, saat melakukan push up itu kita juga harus melakukannya dengan benar. Berikut ini adalah cara melakukan push up yang benar. Awali dengan posisi berbaring tengkurap.
Lalu luruskan kedua tangan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Lalu jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus mulai dari kepala, punggung, hingga kaki. Lalu tarik napas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Terakhir, angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali, dihitung 1 set dan diulang sebanyak 2-3 set. Yang kedua, plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Latihan plank juga sederhana dan mudah dilakukan. Berikut ini juga adalah caranya saat melakukan plank yang benar. Mulailah dengan posisi tubuh tengkurap. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Yang ketiga, pastikan posisi tubuh tegak lurus mulai dari kepala hingga ujung kaki. Atur napas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan bahu kembali jika sudah terbiasa. Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar sampai 1 menit. Yang ketiga itu sit up. Sit up kan juga tidak menggunakan alat, jadi kita bisa latihan di rumah sendiri. Kayak yang tadi push up juga. Latihan sit up juga dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukannya yang benar. Yang pertama, berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Yang kedua, angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil mengembuskan napas. Yang ketiga, turunkan kembali tubuh ke lantai sehingga perlahan sambil menarik napas. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Terhitung sebagai 1 set dan diulang sebanyak 2-3 set. Selain beberapa latihan sederhana di atas, Anda juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dengan melakukan squat jump atau lompat tali. Latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness ini kan tadi tidak menggunakan alat, jadi yang ini menggunakan alat. Ada beberapa latihan kekuatan yang memerlukan alat khusus. Biasanya alat-alat untuk melatih kekuatan tubuh tersebut tersedia di tempat fitness. Namun Anda juga bisa membeli peralatan tersebut untuk latihan di rumah. Untuk melakukan latihan ini Anda sebaiknya didampingi oleh instruktur kebugaran yang berpengalaman agar dapat menggunakan berbagai alat olahraga dengan tepat. Jadi kita tidak boleh asal-asalan saat kita ke nge-gym gitu. Kita tidak tahu kayak langsung melakukan saja, kayak pull up langsung 20 gini langsung yang tinggi-tinggi itu gak boleh. Kita harus ada yang mendampingi agar bisa tahu kekuatan kita. Yang berikut ini adalah beberapa latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Yang pertama adalah pull up. Pull up ini merupakan gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh tergantung dan tangan mengkram tiang horizontal. Gerakan ini bertujuan untuk mengangkat kekuatan daya dan otot tubuh bagian atas meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Terus yang kedua, bench press.
Nah, bench press ini latihan bench press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukan bench press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini di bawah panutan instruktur fitness. Ketika melakukan latihan, instruktur akan memandu Anda agar tidak salah dalam melakukan gerakan latihan serta memilih beban barbel yang cocok sesuai kemampuan tubuh Anda. Yang ketiga, sciatic cable row. Latihan ini memerlukan alat kabel station yang digunakan dengan cara ditarik. Menggunakan alat ini disesuaikan dengan bobot tubuh penggunaannya dan bertujuan untuk mengencangkan otot punggung dan lengan bawah. Latihan sciatic cable row bisa dilakukan dengan cara berikut ini: duduk tegap di alat latihan dan letakkan kedua telapak kaki di lantai. Lalu luruskan kedua lengan untuk memegang pegangan alat. Usahakan agar otot bahu rileks dan tahan otot perut. Yang kedua, tarik nafas dan hembuskan sambil menarik pegangan alat. Saat menarik alat, pertahankan posisi punggung agar tetap lurus dan bahu tegap. Yang terakhir, ulangi latihan hingga sampai 12 sampai 15 kali. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.